Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan NIM C2114201001 dari kelas 1B Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Masyarakat Barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Dalam agama Islam, ada 6 peranan penting yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, maka wajib manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak menyuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. 2. Sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan, adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. 3. Sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. 4. Sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. 5. Sebagai Al-Insan. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan, serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. 6. Sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran, serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Selanjutnya, asal-usul kejadian manusia. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti
dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap dalam penciptaan manusia, yakni Al-Nutfah, Al-Alaqah, Al-Mudghah, Al-Idham, dan Al-Laham. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Yang segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Yang selanjutnya, potensi-potensi manusia. Di dalam Al-Quran, ada 3 kata yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Kata yang digunakan adalah bashar, insan atau nas, dan bani Adam. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat pada dirinya. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari: yang pertama, potensi fisik, merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, potensi mental intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak yang membelah kiri. Yang ketiga, potensi sosial emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Yang keempat, potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai. Yang kelima, potensi ketangguhan, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Yang selanjutnya, kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran bermacam-macam. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, manusia itu suka membantah. Yang kedua, manusia itu bersifat lemah. Ketiga, manusia itu zolim dan bodoh. 4, manusia itu kikir. 5, mencintai kehidupan dunia. 6, manusia suka melampaui batas. 7, manusia kadang malas berbuat baik. 8, manusia suka berkeluh kesah dan gelisah. 9, manusia sering tergesa-gesa. Selanjutnya, kelebihan-kelebihan manusia. Dibanding makhluk lainnya, kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas, walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lain, dijelaskan surat Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia diberi akal dan hati, sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah, makhluk alternatif, tetap hidup dengan ajaran Allah. Karena ilmunya itulah manusia dilebihkan atau bisa dibedakan dengan makhluk lainnya.
Jika manusia hidup dengan ilmu selain ilmu Allah, manusia tidak bermartabat lagi. Dalam keadaan demikian, manusia disamakan dengan binatang. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Dalam keadaan demikian, manusia bermartabat rendah. Jadi, kelebihan manusia adalah yang pertama, makhluk Tuhan paling sempurna. Yang kedua, mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, makhluk yang dianugerahi akal. Yang keempat, menjadi khalifah. Yang kelima, bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan yang terakhir, sifat-sifat manusia, yaitu manusia itu lemah, gampang terperdaya, lalai, penakut, suka bersedih hati, tergesa-gesa, suka membantah, suka berlebih-lebihan, pelupa, suka berkeluh kesah, kikir, suka kupur nikmat, zolim, dan bodoh. Menuruti prasangkanya, dan manusia itu suka berangan-angan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.